مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat yang ketiganya wala'allakum tashkurun. Ayat 186-nya, ayat yang keempat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baru di urutan ayat ketiga ini bukan la'allahum tarsyudun ya. Kalau di ayat sebelumnya la'allakum tattaqun in kuntum ta'lamun wa la'allakum tashkurun, di ayat 186 ini bukan la'allahum tarsyudun tetapi yarsyudun. Nanti apa maknanya? Di ayat 187-nya, di ayat terakhirnya, di ujungnya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, kenapa tidak Allah menggunakan redaksi la'allahum tattaqun tetapi Allah menggunakan redaksi la'allahum yattaqun? Jadi fungsi puasa kita atau tujuan puasa kita yang pertama tattaqun. Dengan puasa kita diajarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu kemudian puasa kita selain membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa, in kuntum ta'lamun, di ayat berikutnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui ilmu pengetahuan, in kuntum ta'lamun. Lalu kemudian yang ketiga, dengan puasa kita Allah meminta kepada kita walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan puasa kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang syukur, bertakwa, berpengetahuan, syukur. Lalu kemudian ayat urutan keempatnya la'allahum yarshudun, semoga kita mendapatkan kebenaran, kecerdasan. Lalu kemudian di ayat berikutnya ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa esensi dari ayat-ayat ini? Nah, ini Bapak sekalian. Ketika 3 ayat berturut-turut di ujungnya la'allakum tattaqun, in kuntum ta'lamun wa la'allakum tashkurun. Tapi di urutan ketiga dan di urutan keempat dan kelimanya la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Maknanya gini Bapak sekalian. Di 3 ayat yang berturut-turut biasanya atau banyak ayat Quran itu tentang wa'ad wa'id, janji dan ancaman. Kalau kita bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Itu ayat janji dan ancaman, wa'ad dan wa'id. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah apa? Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ancamannya apa? Kalau kita kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, azab Allah itu sangat pedih. Kalau ketika kita kaitkan dengan hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasanya karena iman,
karena mengharap ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa sebelum tahun-tahun sebelumnya, Allah hapus semuanya. Ini juga tentang janji dan ancaman. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Hampir beberapa ayat atau banyak ayat itu Bapak sekalian Allah buat demikian. Kalau kita berbuat baik, in ahsantum ahsantum, kata Allah. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan baik kepada kita. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu yang juga akan kembali kepada kita. Jadi hampir di setiap ajaran itu selalu demikian, ya, selalu demikian. Termasuk puasa. Kalau kalian puasa maka akan dapat ketakwaan. Kalau kalian puasa maka in kuntum ta'lamun. Kalau kalian puasa la'allakum tashkurun. Terus begitu. Ya, terus begitu. Nah, tetapi puasa itu bukan hanya berhenti di 3 tahap tadi itu. Tetapi la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Puasa kita itu, ayat ini mengajarkan kepada kita, mestinya kalau kita sudah puasa itu bukan karena Allah memerintah kepada kita, bukan karena Allah mengancam kita, ya, baru kemudian kita melakukan sesuatu, tetapi sudah pada kesadaran kita. Kira-kira 5 runtutan ayat itu, kenapa tattaqun, lalu kemudian di akhirnya yattaqun. Kalau yang pertama itu aktif, ya, aktif dalam artian kalau kita mengerjakan ini maka dapat ini. Biasanya kan kalau anak-anak, nah tolong berikan sesuatu ya, nanti kembaliannya buat kamu. Nah, kira-kira gitu. Allah itu masih mendidiknya begitu ketika ayat itu. Dan hampir memang banyak ya. Tentang sholat berjamaah misalnya, Rasul juga ngiming-ngiming. Apa sih ngiming-ngiming ya? Memberikan reward, memberikan reward. Kata Rasul, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajat. Kalau kita sholat berjamaah itu, kata Rasul, itu dapatkan sholatul jamaah afdal, itu lebih afdal, lebih utama min sholatil fadhi, daripada sholat sendirian bi 27 darajat. Bedanya 1 banding 27. Maka jangan-jangan kita sholat berjamaahnya karena itu, ya, karena itu. Nah itu takun itu begitu, tashkurun itu begitu, ya. Jadi kalau ada reward baru kemudian kita mau, ya. Ada reward baru mau. Ada punishment lalu kemudian kita tinggalkan. Tetapi puasa itu mengajarkan kepada kita, ada reward, tidak ada reward, ada punishment, tidak ada punishment. 2 ayat berikutnya itu pasif, kita akan kerjakan. Masya Allah. Nah ibadah kita itu mengajarkan model itu tuh. Jadi sholat kita itu kebutuhan atau kewajiban? Kewajiban. Nah ini berarti masih takut ini. Kalau kita makan itu kebutuhan atau sudah, artinya kewajiban atau kebutuhan? Butuh. Jadi nggak wajib itu harus makan jam sekian, enggak kan? Tapi ketika lapar ya makan. Nah ibadah kita itu kewajiban atau kebutuhan? Harusnya kebutuhan kita. Jadi saya menutup dengan hadis qudsi ya. Kata Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kita ini mau menyembah, mau kagak, Allah enggak ngaruh buat Allah, kira-kira gitu kan. Kita mau kufur sama Allah enggak ngaruh sama gue, kalau kata Allah enggak ngaruh. Anda mau kufur, mau beriman, kata Allah enggak ngaruh, enggak membuat aku ini, kata Allah, membuat singgasanaku lebih hebat, enggak kata Allah. Jadi kita sholatnya rajin, puasanya rajin, enggak ngaruh buat Allah. Aku tetap Tuhan,
Qudsi. Aku tetap Tuhan dan tidak mengurangi dari kekuasaannya. Nah, kalau begitu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua, saya ingin menutup di kajian ini, semua syariat agama, rukun Islam, syahadat, sholat, lalu kemudian zakat, puasa, haji, itu bukan Allah yang butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Kira-kira setuju gitu? Masya Allah. Kita masih diajari kalau kita sedekah, itu kan kemarin lagi ramai kan? Sampai sekarang masih ramai. Sedekah sekian, kamu dapatkan sekian. Memang ada ayatnya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayatnya benar. Tapi ketika sudah dijual ayatnya, ini namanya menjual ayat. Yuk sedekah semua, ada gelang, ada anting, ada. Nah, itu sudah jual ayat. Begitu enggak sesuai dengan ayat, nyalakan Allah. Wah, ini bahaya. Jadi kita sedekah itu tetap memang kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Ya. Kalau kita mau mengukur semua yang kita punya ini bukan punya kita, tapi punya Allah. Wah, kalau sudah pada kesadaran ini, maka inilah hasil dari puasa kita. Maka ketika diambil suami kita, diambil istri kita, anak-anak kita tahu, kita sadar bahwa anak-anak kita adalah titipan. Nih, motor dititipin nih. Oh, ada tukang parkir ya. Tukang parkir. Abang yang soleh yang parkir dititipin. Begitu jamaah sudah mau pulang, kira-kira sakit hati nggak yang tukang parkir ya? Enggak, dititipin. Nah, kalau sudah sampai derajat ini maka berhasil puasanya. Itu nomor titik. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu silakan kalau ada tanya.